Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, setelah sekian lama kita mengangkat kasus Yusuf Mansur sehubungan dengan upayanya melakukan penipuan di dalam cerita sedekah, lalu uang-uang sedekah itu dia bangunkan ke usaha-usaha murni milik pribadi. Jualannya mungkin Darul Quran. Ternyata kemudian dengan Darul Quran itu dia jadikan sebagai alat untuk meraup uang, atau dalam bahasa kasarnya itu terlibat dalam kasus penipuan. Setidaknya itulah yang dirasakan oleh jemaah Masjid Kota Wisata di Cibubur yang telah merugikan sekitar 55 miliar rupiah pada tahun 2009 yang lalu. Sampai sekarang kasusnya masih tetap bergulir, dan terakhir Zaini Mustafa menang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu kasus demi kasus juga bergulir di Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Negeri Bogor. Melihat banyak-banyak kasus itu sekarang mulai timbul kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif. Ini kapan orang-orang mulai gerah mau menghadapi Yusuf Mansur secara bersama-sama. Berikut ini saya bacakan, ada komentar netizen, menurut saya ini sangat bagus. Juga ingin menggugah semua bagaimana cepatlah kasus Yusuf Mansur ini diakhiri. Begini bunyinya. Pak Tabrani yang terhormat, saya selalu mengikuti konten Bapak seputar Yusuf Mansur. Cuma jarang komen. Usul Pak tentang Yusuf Mansur kalau semua patungan sewa pengacara. Ya, semua yang korban-korban itu menyewa pengacara. Pengacaranya seperti Hotman Paris atau Oce Kaligis atau Kamarudin. Sebenarnya maksudnya mungkin Kamaruddin. Kamaruddin yang menjadi pengacara dari keluarga korban Joshua yang ditembak oleh komandannya Ferdi Sambo beberapa tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu ya. Agar cepat si Mansur ini masuk jeruji besi. Bukan nggak percaya sama Pak Zaini Mustafa, ini yang sekarang menangani kasus-kasus yang banyak. Ya, dia sendiri sebenarnya Pak Zaini ini juga korban ya. Tapi ini kata netizen, tapi kami ini dah gregetan sama ucup penipu ini. Terima kasih. Ini kalau kita lihat, kita komentari dulu ya tentang keluhan atau tanggapan netizen tadi. Yang pertama, netizen kita sekarang ini udah mulai ingin mengangkat kasus ini ya secara bersama-sama dengan menyewa pengacara sekelas Hotman Paris, kemudian Oce Kaligis, ya kan? Lalu pengacara yang sangat hebat yang kita lihat dalam kasus terbunuhnya Joshua yang ditembak oleh komandannya Ferdi Sambo. Itu dia bisa mengungkap kasus yang begitu pelik sehingga Ferdi Sambo dan istrinya menjadi terdakwa. Nah, cuma dari sisi kita perlu mengomentari ya. Yang pertama, ini peristiwa Yusuf Mansur dengan jemaah Masjid Kota Wisata itu sebenarnya ya kalau para korban itu bangkit, ya mungkin masalahnya cepat selesai. Dari sisi sudut saya mengomentar ini supaya timbul kesadaran dari masyarakat bahwa yang diceritakan Yusuf Mansur itu bukan ajaran Islam. Itu adalah penipuan atas nama Islam.
ternyata memang begitu kan. Yang kedua, seperti yang digugat oleh Pak Zaini Mustafa sekarang, begitu juga beberapa jemaah yang ada yang menjadi korban, itu sebenarnya Yusuf Mansur bekerja tidak sendiri. Ada perusahaan gitu kan, PT Adi Partner Perkasa. Ada di rootnya bernama Asriansah. Yusuf Mansur di PT itu berfungsi sebagai komisaris utama. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dia berbohong. Dia nggak ikut-ikutan. Tapi pada tahun 2012 Yusuf Mansur ini sudah dikukuhkan oleh Mahkamah Agung sebagai seorang penipu. Itu sudah inkrah itu. Nanti bisa dilihat lagi nomor keputusannya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kalau semua ini bangkit ya, mungkin masalah ini cepat selesai. Karena dia berbuat tuh yang pertama ya bukan sendiri. Jadi tadi ada company-nya. Kemudian dia membawa nama institusi yang dia bikin sendiri, namanya Darul Quran. Itu juga sedang digugat. Dan yang juga dia libatkan lagi itu adalah BMT, Baitul Mal wa Tamwil Darussalam Madani. Gitu. Jadi kalau kita lihat, kalau semua ini punya kesadaran bersama, misalnya para korban, jemaah ini punya kesadaran bersama lalu bangkit, ini persoalan cepat selesai. Ini kan faktanya sekarang tidak begitu. Sebagian jemaah korban itu tidak mau menggugat Yusuf Mansur. Nah, kalau kita lihat beberapa tahun ke belakang, semuanya ingin pada diam gitu. Tapi dengan sering kita ulas, maka ada juga yang tergerak hatinya melaporkan ke polisi. Mana yang melaporkan ke polisi, ketika alat-alat buktinya lumayan lengkap, itu diproses. Jadi ini memang nestapa pada umat Islam ketika terlalu mempercayai seorang ustadz, terlalu mempercayai. Padahal di tengah cerita keustatan itulah Yusuf Mansur punya kesempatan menggondol, meraup uang jemaah yang harusnya dia tunjuki jalan yang baik. Ini enggak. Dilihat ini masjid isinya orang-orang kaum profesional yang mapan secara ekonomi, tetapi masih baru timbul kesadaran beragamanya ketika itu. Ini dia jadikan sebagai kuda Troya atau sapi perahan, sehingga jemaah ini mengalami kerugian yang cukup besar. Kalau rugi semata-mata karena pure bisnis, ya orang mungkin masih bisa menerima walaupun sakit gitu. Tapi Mansur tidak berbisnis di batubara itu. Uang dia dapat, dia menghilang. Nah, sebagian uang itu para jemaah di masjid kota wisata itu sangat yakin uangnya itu dipakai untuk membangun warung steak and shake dan banyak lagi usaha-usahanya yang lain gitu. Nah, inilah sekarang kesadaran bangkit. Jadi kalau memang mau kasus Yusuf Mansur ini diselesaikan cepat, jemaah-jemaahnya di korban itu harus bangkit. Nggak ada cerita kalau nggak enak sama ustadz. Itu bukan ustadz. Itu sebuah kegiatan penipuan yang dibungkus demikian rapi melibatkan Darul Quran. Ini cerita penghafal Al-Quran jadi jualan ini. Penghafal Al-Quran dijual gitu. Padahal ini nggak ada hubungan dengan cerita-cerita itu. Ini hanya alat saja gitu. Penghafal Al-Quran dijual. Malah ya kalau kita lihat dalam kasus yang berkembang sekarang, pelakunya bukan Yusuf Mansur sendiri, tapi ada yang digugat itu Baitul Mal wa Tamwil. Kenapa Baitul Mal wa Tamwil juga digugat? Karena dia terlibat. Kalau dia tidak terlibat, dia misalnya membuka
dokumen, membuka fakta, mau diajak kerjasama supaya kasus ini cepat terungkap, mungkin ya nggak akan digugat gitu. Tapi dalam fakta persidangan kelompok ini juga ikut bermain gitu. Ngeri nggak kita ini? Jadi menggunakan masjid, tapi isinya orang-orang seperti itu. Itulah yang menyebabkan kenapa tangan-tangan keadilan lambat untuk menjangkau Yusuf Mansur. Lambat. Maka sekarang kasus bergulir terus, Yusuf Mansur masih petentang-petenteng. Wah, bisnisnya banyak gitu. Warung steak and steaknya lebih dari 100 gitu. Dimiliki secara pribadi. Tanahnya dibeli, dibangun permanently gitu kan. Nah ini, kalau semuanya tadi sesuai dengan surat dari netizen tadi, menimbulkan kesadaran bersama, oh sebentar ini orang gitu. Karena di negara kita ini kalau kesadaran bersama itu bangkit, nggak ada orang yang kebal hukum. Apalagi seperti Yusuf Mansur dan gerombolannya, nggak ada. Ini kan banyak nih, ada yang tukang raup duit gitu. Nanti ada yang tukang simpan, ya kan? Ada yang tukang simpannya, kita menyebutnya ini gerombolannya gitu. Jadi kalau kesadaran bersama tumbuh, terus warung steak and steak nanti bisa disita. Kenapa? Karena seperti interview kita dengan Pak Zaini Mustafa minggu lalu, itu bisa dikenakan pasal penggelapan atau pasal pencucian uang. Orang janji bisnis batu bara kok. Bisnis nggak jadi, dia menghilang, uangnya dibelikan tanah, lalu dibangun warung steak and shake. Entah berapa tempat yang dia bangun dari uang itu. Mari kita ikuti terus. Jadi dari cerita tadi itu timbul sekarang ini kesadaran bersama untuk menggulung Yusuf Mansur dan gerombolannya. Mari kita lihat apa akhir cerita dari, mudah-mudahan jemaah masjid kota wisata di Cibubur ini masih bisa mendapatkan hak-haknya kembali dengan penyitaan warung steak and shake yang hari ini dikangkang oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.